Wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa dengar suaranya? Teman-teman kalau bisa dengar suaranya, tolong tuliskan di chat ya. Oke, bisa ya teman-teman. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Beta Nur. Saya dari Bontang. Ya, umur saya 24 tahun, teman-teman. Saya memulai bisnis Herbalife itu umur 22 tahun pada saat baru selesai kuliah. Gitu ya ceritanya. Jadi dulunya saya gemuk, kemudian pada saat itu juga mau persiapan S2 ke Jerman. Terus ternyata kok ketemu dengan flyer di perempatan lampu merah, saya gunakan produknya, kemudian saya ketemu sama konsultan saya, dan alhamdulillah turun berat badan. Ya, awalnya IBP iseng-iseng aja, kemudian dalam 2 hari saya dapat profit 500.000 dan saya berpikir ini bisnis yang luar biasa gitu ya, karena sebelumnya saya bisnis juga pernah pulsa gitu. Terus saya mikir-mikir, kalau bisnis pulsa seberapa lama saya dapat profit 500.000 begitu ya teman-teman ya. Nah dari awal keisingan itulah aku langsung tertarik dengan Herbalife tanpa ada pikiran negatif sedikit pun begitu ya. Nah untuk malam ini saya akan membahas, saya ambil tema di sini teman-teman, membangun royalti daerah baru dengan retail dan basis konsumen yang sehat. Ya, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk online. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Dan saya terima kasih kepada Mas Awi Wicaksono karena sudah memberikan kesempatan ya untuk saya bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Ya, saya sekarang lagi online di Surabaya, teman-teman ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Dari judulnya sudah siap semuanya ya. Kalau bisa, karena di sini mungkin ada yang bawa handphone, bisa di difoto untuk materinya saya gitu. Jadi biar nggak capek untuk mencatat. Pun kalau misalkan ada kata-kata saya yang memang sekiranya tidak ada di slide, itu boleh dicatat begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dari judulnya membangun royalti daerah baru dengan retail dan basis konsumen yang sehat. Nah, artinya teman-teman, retail itu adalah tulang punggungnya Herbalife ya. Nah, jadi dan retail adalah di Herbalife kan juga teman-teman sudah tahu ya, ada empat pintu area income, yaitu retail, wholesale, royalty, dan bonus. Nah, profit retail adalah profit yang pertama kali didapatkan oleh setiap distributor Herbalife. Karena itu, distributor yang mendapatkan cash dari profit retail itu akan lebih percaya dengan Herbalife. Seperti saat saya kondisi dulu, saya mendapatkan profit dari customer yang saya dapatkan. Nah, itu adalah profit retail dan dari situ saya menganggap bisnis ini sangat bagus sekali. Nah, kalau kita bisa menjalankan retail dengan baik, kemudian kita punya basis customer yang sehat, kita akan secara psikologi teman-teman pun, kalau teman-teman bisa meretail, punya profit yang banyak, teman-teman bisa akan lebih mudah untuk memprospek orang atau melakukan rekrutmen. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan rekrutmen, otomatis teman-teman kan juga punya tanggung jawab kepada orang yang sudah teman masukkan ke Herbalife itu untuk bisa punya cash secara cepat ya, begitu. Jadi intinya teman-teman menduplikasi apa yang teman-teman kerjakan ke orang yang sudah teman-teman rekrut, begitu ya. Nah, oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, teman-teman, seperti saya kira teman-teman di sini semuanya sudah tahu ya, ada banyak sekali tools yang digunakan di Herbalife. Ya, ada button, flyer, BBM, SMS cluster, surat tetangga, direct contact, dan semuanya termasuk online. Nah, apalagi sudah di sini ya, kita sudah punya media online yang amat sangat membantu sekali menurut saya untuk kita bisa melakukan retail maupun rekrutmen. Nah, teman-teman, saya kan bertemu Herbalife dari seorang mentor yang luar biasa, namanya Mbak Aida, dan bersama suaminya Mas Suryadi Timur ya, mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang tahu beliau, orang yang sangat luar biasa. Nah, beliaulah yang mengajarkan saya tentang ini, teman-teman.
di Herbalife, teman-teman bisa di bukunya dicatat dibagi 3 kolom. Itu ada tools, nah kemudian di tengahnya itu ada basic system, nah di pinggirnya ada yang namanya sistem secara keseluruhan. Itu yang diajarkan. Nah, tools itu adalah media untuk membawa orang ke basic system, teman-teman. Ya, seperti dari button, flyer, intinya sebentar, teman-teman. Ya, intinya tools itu adalah sarana untuk kita mendapatkan lead, ya, baik itu customer ataupun maupun rekrutmen. Ini kita bahas untuk retail dulu ya teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang tadi, retail adalah tulang punggungnya bisnis Herbalife. Nah, teman-teman bisa catat di sana tools. Nah, teman-teman menjalankan tools ya, itu kemudian akan mendapatkan respon. Nah, kalau dapatkan respon, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman membawa lead tersebut itu ke basic system. Antara lain, kalau saya menyebutnya shake party, MC, demo nutrisi, dan customer day itu adalah basic system. Ya, teman-teman ya, basic system sebelum dimasukkan ke sistem. Nah, seperti itu. Jadi orang yang kita dapatkan melalui flyer, BBM, DNL, direct contact dan sebagainya, kita undang mereka ke shake party, undang mereka ke MC, undang mereka ke demo nutrisi, atau kita undang mereka ke customer day, ya seperti itu. Nah di sana kalau saya itu dibagi teman-teman ya, antara customer, dan customer adalah orang yang tertarik dengan produk. Kemudian prospek seperti distributor itu adalah media untuk menarik orang yang tertarik dengan bisnisnya. Jadi kalau saya pribadi, itu kalau customer saya masukkan ke basic system, yaitu di seperti ini ya, shake party, MC, dan sebagainya. Dan itu saya menyebutnya sebagai customer system. Nah, jadi kalau distributor punya sistem, customer pun harus punya sistem. Karena akan lebih nyambung teman-teman. Kalau seorang customer kita misalkan ya, seperti saya mengembangkan di Bontang, mereka tertarik produk, kemudian kita berbicara bisnis, itu tidak sinkron, tidak nyambung. Jadi akhirnya kami membuat customer system, yaitu seperti shake party dan semuanya. Ya kalau distributor sistem kan ada HM ya dan sebagainya, itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini teman-teman sudah bisa lebih memahami. Nah, dan penting untuk diingat. Nah, di sini tadi ada tools yang sekian banyak. Itu tools teman-teman harus melaksanakan secara disiplin. Nah, teman-teman itu maksudnya teman-teman harus tahu mana tools-tools yang teman-teman pilih minimal 3 sampai 4 yang teman-teman bisa lakukan secara disiplin dan secara konsisten. Karena kebiasaan distributor Herbalife nih ya, apalagi terutama yang baru, itu kurang disiplin dan tidak konsisten. Ya, padahal konsisten itu sangat penting sekali ya teman-teman, dan itu mempengaruhi 90 hari kerja Anda. Nah, banyak di antara distributor tidak melakukan plan 90 hari kerja. Nah, akibatnya customer-nya ya tidak banyak, begitu ya. Nah, teman-teman kalau menjalankan tools secara disiplin, maka teman-teman akan mendapatkan respon. Dan pasti yang dari respon itu ada yang closing, walaupun tidak semuanya ya. Kemudian ada tools, kalau teman-teman menjalankannya secara konsisten, itu teman-teman akan mendapatkan angkanya, teman-teman. Jadi teman-teman tahu. Jadi misalkan begini, teman-teman, saya menyebar flyer 100 ya secara konsisten, tapi ternyata dari 100 itu belum sekali ada yang respon. Nah, saya tahu, oh berarti mungkin saya harus menambah jumlah flyer saya. Saya menambah 100 lagi jadi 200 flyer per hari. Nah, dari 200 flyer per hari ada 10 orang yang merespon. Nah, di situ saya mendapatkan angka saya. Dari 10 yang menghubungi saya tahu seberapa banyak yang closing. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman tahu kalau menjalankan secara konsisten, teman-teman akan mendapatkan angka, ya, angkanya. Angka itu adalah statistik, dan yang menemukan angka itu adalah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya angkanya, punya statistiknya, maka teman-teman akan punya dan menemukan tools yang paling nyaman dan yang paling terkuat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita teman-teman jangan menjalankan kalau misalkan tidak nyaman dengan salah satu DMO, ya sudah tidak perlu dipaksa untuk menjalankan. Yang penting teman-teman
nyaman, ya have fun gitu ya. Terkadang kalau kita melupakan sisi funnya, nah itu yang membuat kita merasa tertekan dan sebagainya. Ya, jalankan saja yang sesuai dengan teman-teman yang mau, dan angka yang paling banyak menghasilkan customer itulah tools ternyaman dan terkuat untuk teman-teman. Begitu ya. Oke, kita next. Nah, ini dia. Dari semua tools yang ada, kemudian teman-teman mendapatkan respon. Nah, ini dia ya, jawaban teman-teman ketika mendapatkan calon konsumen. Ada dari 3 jenis respon. Kalau orang yang merespon toolsnya kita, mereka bilang, oh tidak, pikir-pikir dulu. Atau sebentar ya, saya tanya-tanya dulu Mbak. Nah, kita tidak usah membuang waktu, kita cukup menjawab terima kasih sudah menghubungi saya dan tutup teman-teman ya, atau tinggal dengan senyum seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan mereka hanya tanya-tanya, pikir-pikir dulu, berikan flyer, kartu nama, kemudian tinggal gitu ya teman-teman, nggak usah menghabiskan banyak waktu. Nah, kalau mereka bilang mungkin, teman-teman ceritakan lagi testimoni-testimoni yang lain, terutama testimoni yang sama dengan kondisi beliau. Misalkan beliau sedang lagi mau turun berat badan, tapi dalam kondisi menyusui. Mereka khawatir gitu ya, karena takut anaknya nanti ikutan kurus. Nah, teman-teman ceritakan testimoni yang sesuai dengan kondisi mereka, gitu ya. Nah, kalau mereka bilang, ya, oh boleh dicoba. Nah, langsung di-cut aja. Oke, suka rasa apa? Mau shake vanilla coklat strawberry, dikirim kemana? Mau cash atau transfer, gitu ya teman-teman, gampang ya. Jadi ada 3 respon seperti itu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung-bingung juga cara menjawabnya. Nah, yuk siapa teman-teman bisa isi di chat siapa yang sering mendapat, terutama distributor baru ya, siapa yang sering mendapat pertanyaan yang seperti ini, yang biasanya tuh susah dijawab atau yang membuat konsultan kebingungan. Ada nggak? Oh, banyak ya. Ya, ada efek sampingnya nggak? Buat ketergantungan tidak? Bagaimana kalau tidak berhasil? Wah, kok mahal banget ya. Nah, ini mungkin yang paling banyak ya yang dialami oleh teman-teman, termasuk saya juga nih. Nah, kemudian ada diskon tidak? Nah, yang keenam nih, saya punya teman, saya diberi diskon 20% loh Mbak, tanpa member. Kalau saya beli di Anda dapat diskon juga nggak? Nah, begitu. Ya, oke, ini teman-teman bisa siapkan handphonenya, dicatat, saya sudah menyiapkan jawabannya teman-teman ya, jawaban pamungkas nih, gitu. Nah, intinya adalah teman-teman menjawab semua pertanyaan di atas, jangan grogi, biasa aja, santai tapi lugas jawabnya. Ya, ini dia jawabannya ya teman-teman ya. Oke, Anda cukup menjawab. Nih, ada efek sampingnya nggak? Teman-teman hanya cukup bilang, tidak ada efek samping. Yang ada efek sehat, langsing dan cakep, mau apa mau. Nah, gitu aja ya. Kalau mereka masih bla 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 bla, ya sudah, tinggalkan aja. Atau mereka mengajukan pertanyaan lain. Kemudian, buat ketergantungan enggak? Tidak, ini tidak membuat ketergantungan kok, tenang saja. Ngomong-ngomong, Anda makan nasi itu ketergantungan bukan ya? Nah, gitu teman-teman. Jadi saya dikasih ajaran nih sama Om Sintong ya, mentor saya, sponsor saya luar biasa. Kalau teman-teman bingung menjawab pertanyaan orang, jawablah dengan pertanyaan kembali, seperti itu ya. Nah kan seperti nomor 2 ini, mereka tanya ketergantungan tidak, kita bilang oh tidak, tapi ngomong-ngomong Anda makan nasi itu ketergantungan bukan ya. Nah mereka akan bingung sendiri teman-teman gitu ya. Oke, terus yang ketiga, bagaimana kalau tidak berhasil? Kita bilang pasti berhasil kalau penggunaan benar. Tapi ngomong-ngomong, kalau berhasil bagaimana? Nah, atau langsung sekalian di skakmat, kalau berhasil bagaimana? Anda mau nggak langsung beli 10 juta? Gitu ya teman-teman. Yang keempat, kemudian waduh kok mahal ya? Ya kita bilang gini, ya memang mahal kalau Anda memang belum butuh. Tapi ngomong-ngomong Mbak, Ibu, Bapak, kemarin tukang sayur itu ada loh di sebelah rumah saya, beli tuh paket sarapannya Herbalife. Wah, berarti tukang sayur gajinya lebih gede ya. Kadang saya diajak guyon-guyon aja gitu ya teman-teman ya. Atau begini, kalau katanya Om Alwi pernah ngajarin, oh iya dong, saya kan bukan menjual barang yang murahan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman untuk kasus yang ini, waduh Herbalife mahal, teman-teman
memposisikan teman-teman itu menjual memang karena kita memang brandnya mahal loh teman-teman ya. Kita kalau di kisaran mobil itu kalau kita menjual mobilnya mobil versi mobil Mercy, kemudian Ferrari ya, kemudian Lamborghini, kita bukan levelnya mobil-mobil yang biasa-biasa. Jadi memang teman-teman jangan apa ya, jangan langsung patah mental kalau misalnya ada orang bilang mahal. Oh iya ini mahal, tapi kadang misalkan mahal dibandingkan dengan apa? Kalau mahal dibandingkan dengan pecel ya emang mahal gitu ya teman-teman ya. Jawabnya santai saja. Kemudian ada diskon tidak? Kita harus bilang tidak ada diskon ya teman-teman ya untuk pembelian pertama. Karena kalau langsung diskon tidak ada garansi dari kami. Langsung bilang begitu aja teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau ada mereka bilang teman saya ngasih diskon nih Mbak 20%. Teman-teman cukup menjawab lugas, jangan terlena atau jangan sampai kita terhasut untuk mendapatkan diskon juga, memberikan diskon juga ya. Oh, tidak apa-apa. Silakan Anda mengambil di teman Anda. Tapi untuk tanggung jawab keberhasilan program, konsultasi dan garansi bukan ke saya ya, tapi ke teman Anda. Terima kasih, cukup sekian. Nah, cukup di-end-kan di situ ya teman-teman ya. Insya Allah kalau kita berlaku profesional, customer pun akan memilih konsultan yang profesional, begitu teman-teman. Oke? Sudah ya, sudah terjawab semuanya teman-teman. Jawab saja pamungkasnya dengan jawaban seperti ini. Insya Allah yang enteng gitu ya ngejawabnya. Oke, nextnya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus kuat mental dalam menghadapi penolakan. Semuanya itu pasti ada yang mengalami penolakan ya teman-teman. Teman-teman, yang namanya penolakan di Herbalife itu adalah wajar ya. Kalau teman-teman nggak pernah mengalami penolakan, wah berarti teman-teman tidak wajar itu ya. Jadi santai aja, hadapi dengan senyum ya. Kemudian tunjukkan rasa percaya diri teman-teman saat bertemu dengan retail prospek ya teman-teman. Dan misalkan nih teman-teman bertemu secara langsung, teman-teman itu berpakaianlah yang rapi ya teman-teman ya, karena memang sih tidak bisa dipungkiri orang-orang itu melihat dari luarnya dulu. Jangan kita memproses orang kita pakai sandal jepit ya, walaupun sepatunya tidak baru tapi kita harus rapi gitu ya teman-teman ya. Jangan dan wangi juga, jangan kemproh gitu ya teman-teman ya. Kemproh apa itu bahasanya ya, itulah teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman harus tunjukkan ke prospek bahwa mereka lah yang butuh produk ya, bukan teman-teman yang butuh duit. Oke, karena akan terasa beda loh teman-teman ya. Nah, mereka yang butuh produk, kemudian mereka lah yang butuh kita untuk membantu mereka mendapatkan yang diinginkan. Nah, kalau mereka sudah merasa seperti itu, dia akan membutuhkan kita sebagai konsultan. Jadi jangan sampai kita menunjukkan kita yang seperti kita memang butuh duit banget, walaupun memang sebenarnya butuh duit begitu ya. Tapi bersikaplah mereka yang butuh produk. Jadi kalau misalkan mereka tidak mau, no problem, begitu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir, 1 penolakan sama dengan 100 kekuatan. Makin banyak penolakan, makin bagus ya teman-teman. Berarti teman-teman kalau banyak menerima penolakan, berarti teman-teman melakukan kerja lebih banyak. Ya, saya yakin yang namanya presiden tim itu pasti lebih banyak mengalami penolakan daripada kita. Begitu ya teman-teman, setuju ya? Oke, kita next. Nah, ini dia teman-teman yang terutama untuk distributor baru, senior konsultan baru, ya teman-teman yang masih baru, 3-5 bulan baru di Herbalife. Ini 4 buku wajib distributor. Ya, yang pertama buku impian, kemudian buku kegiatan harian, buku stok produk, buku keuangan. Teman-teman harus punya, wajib. Kalau perlu, walaupun mentornya tidak menyuruh teman-teman membuat seperti ini, teman-teman ajukan, ini 4 buku saya, gitu ya. Buku impian, teman-teman harus punya impian jangka pendek, maksudnya untuk setahun ke depan ini atau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Begitu ya jangka pendeknya. Jangka panjang untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, teman-teman mau apa? Itu harus ditulis, harus punya. Kemudian buku kegiatan harian harus jelas ya. Terutama teman-teman yang part-time, nah itu harus ditulis ya, apa-apa aja kegiatannya. Terutama yang full-time itu justru harus lebih detail untuk membuat buku harian ya, yang full-time.
terkadang yang full time ini amburadul, justru amburadul buku kegiatan hariannya, ya seperti itu. Yang ketiga, buku stok produk ini sangat penting sekali, ya. Buku stok produk itu berhubungan dengan buku keuangan, dan itu dari buku stok produk dan buku keuangan, teman-teman tahu berapa VP yang keluar dan berapa modal yang kembali, berapa profit yang teman-teman dapatkan. Kalau VP keluar sebenarnya itu sudah 500 kolom poin, tapi modal yang teman dapatkan itu kurang dari itu, wah berarti manajemen keuangan teman-teman tidak bagus. Berarti ada modal dan profit yang terpakai, ya, yang tidak sesuai. Nah, buku stok produk teman-teman catat semuanya, stok tersedia berapa, stok yang keluar hari itu berapa, dan dicatat VP keluar tiap hari ya teman-teman. Kemudian dievaluasi tiap seminggu sekali. Dan dari situ teman-teman tahu, oh ternyata saya kurang customer. Di sini ketahuan loh teman-teman ya. Kemudian buku keuangan. Nah, dari stok tersedia, stok keluar, otomatis berhubungan dengan buku keuangannya teman-teman. Ada modal yang masuk itu berapa, otomatis kan ada modal, ada profit. Nah, untuk yang profit teman-teman yang bisa teman-teman utak-atik adalah di profit, ya. Terserah ini maksudnya 25, 50, itu terserah teman-teman mau ada yang untuk tabungan, untuk menyicil hutang, kemudian untuk operasional, ya itu teman-teman bisa bagi-bagi sendiri berapa persennya. Yang penting yang berjalan, yang teman-teman utak-atik itu ada di profit. Kalau orang baru, teman-teman modal itu jangan sama sekali dipakai. Kalau teman-teman memakai modal untuk belanja, apalagi tidak tercatat, wah itu bisa jadi keuangannya amburadul, stok habis, uang habis. Ya, padahal salah kita sendiri, tapi kita menyalahkan Herbalife, katanya Herbalife tidak bekerja. Wah, itu jangan sampai ya teman-teman ya, karena ini banyak sekali terjadi, terutama di anak-anak muda. Keuangan itu sangat wajib. Dan teman-teman, buku keuangan itu sangat kuat sekali loh teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih baru punya buku keuangan, sudah jelas profit-profitnya berasal dari mana, per hari berapa, per minggu berapa, per bulan berapa. Dari sini teman-teman lebih mudah untuk merekrut. Karena apa? Kalau teman-teman mau rekrut orang, kemudian kita tinggal melihatkan buku keuangan kita. Teman-teman yang masih baru kan otomatis belum dapat royalti ya, belum dapat bonus. Mungkin kalau yang sudah tap team nih sudah bisa tinggal menunjukkan ceknya saja. Tapi teman-teman yang baru harus punya buku keuangan. Saya tekankan lagi, buku keuangan sangat penting sekali. Teman-teman lihat, bisa saat merekrut orang bisa lihatkan, ini buku keuangan saya punya customer sekian, profit saya sekian, setiap minggu, setiap bulan sekian. Mau apa mau? Mau nggak seperti saya? Kalau mau, ayo. Dan saya ajarkan bagaimana sampean bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Begitu ya teman-teman ya, paham ya? Nah, buku keuangan sangat penting dan sangat bisa membantu teman-teman yang masih baru untuk merekrut. Oke? Penting sekali. Nah, ini dia. Teman-teman, untuk menjalankan bisnis Herbalife, teman-teman harus menempatkan diri sebagai seperti teman-teman saat bekerja di perusahaan orang lain. Ya, misalkan waktu. Saya di sini ada 3 poin, disiplin. Karena kebanyakan orang distributor herbal itu tidak disiplin, gitu ya. Bangunnya jam berapa, ininya jam berapa, tidak sama sekali tidak terkontrol. Nah, teman-teman harus punya jadwal. Oh, misalkan teman-teman gini, kalau teman-teman kerja, ya harus jam 7 sudah harus di tempat, harus cek log. Kalau teman-teman jam 7 belum datang, pasti teman-teman dapat teguran kan? Nah, seharusnya teman-teman kalau mendapatkan uang yang besar di Herbalife, itu harus disiplin, ya, harus disiplin. Jadi kalau misalkan, jadi kita seakan-akan bekerja, kita punya bos, Jam 7, ya jam 7 kerjanya. Teman-teman punya jadwal kegiatan jam 9, ada jam 9 sebar flyers, ya sebar flyer. Jam 1 HOM, ya datanglah HOM tepat waktu. Ya teman-teman ya disiplin. Nah, Herbalife kan memang no boss. Tapi sebenarnya no boss di sini adalah itu tantangan loh teman-teman ya. Karena nggak ada yang marahin teman-teman, nggak ada yang mecat kita, nggak ada yang ngasih kita sanksi, bener ya? Tapi justru di situ tantangannya. Nah, kita harus bersikap kita ini sebagai seorang karyawan, ya kita disiplin. Karena kalau nggak disiplin, teman-teman nanti akan tergilas sendiri loh. Karena ini bisnis ya, kalau tidak disiplin siap-siap saja, gitu ya. Kita harus siap. Apalagi yang masih muda nih.
itu sepertinya kurang disiplin ya, gitu. Nah, kemudian ini, ya teman-teman bisa lihat, saya lihat ada 2 bundaran retail. Jadi retail adalah rekrut, rekrut adalah retail. Ini adalah ajaran dari sponsor saya, Presiden Joglo Semar, ya. Kalau teman-teman melakukan retail, kemudian menjual dengan harga 35%, 42%, sebenarnya kan teman-teman sudah merekrut di sana, ya. Pun kalau teman-teman rekrut orang, rekrut SC, rekrut SB, sampai rekrut supervisor, sebenarnya teman-teman kan sudah melakukan retail dalam jumlah besar, begitu ya. Jadi sebenarnya retail dan rekrut sangat berkaitan erat. Retail adalah tulang punggung Herbalife, tapi kalau teman-teman tanpa rekrut, teman-teman akan capek, ya. Teman-teman akan capek di Herbalife. Dan teman-teman tidak akan bisa kekuatan rekrut adalah retail, idem. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman kalau sudah ahli dalam, kita sudah punya base customer yang kuat, kita akan lebih mudah untuk merekrut ya, apalagi di kota baru nih ya teman-teman ya. Di kota baru mereka belum kenal produk, jadi biasanya nih teman-teman kalau kita masuk ke daerah baru, pendekatannya tidak langsung ke bisnis ya, karena kebanyakan memang kota-kota di Indonesia mungkin mereka banyak orang warganya yang mengalami trauma karena bisnis-bisnis tertentu begitu ya, mereka trauma dengan bisnis seperti itu, jadi kalau langsung dikatakan dengan bisnis mereka antipati. Tapi kita pendekatannya melalui kesehatan, produk dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ini caranya membangun organisasi di kota baru, alhamdulillah saya di sini membangun kota baru di saya dari Jogja kan ketemunya Herbalife. Nah, kemudian saya mengembangkan itu di Bontang dan di Blitar. Ini adalah 2 kota yang saya sebenarnya banyak ya kota-kotanya karena saya sering pergi-pergi, ada di Surabaya juga, Madura juga ada, Malang juga, Palangkaraya juga ada dan sebagainya. Cirebon juga ada, ya Cirebon juga ada banyak, tapi yang sumber royalti terbesar itu adalah di Bontang, kemudian ada di Blitar. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau membangun organisasi di kota baru, ya teman-teman itu rekrut supervisor orang daerah. Jadi misalkan teman-teman mau mengembangkan di mana ya, misalkan di Majalengka, misalkan seperti itu, di Majalengka akan lebih cepat berkembang kalau teman-teman merekrut 1 orang supervisor dari Majalengka itu, ya. 1 supervisor seperti saya merekrut ayah saya di Bontang, kemudian ayah saya dan supervisor itu harus ikut minimal 2 STS di bulan pertama. Di bulan pertama mereka harus minimal 2 STS. Jadi teman-teman kalau memang serius mau membangun organisasi di kota baru, teman-teman kita harus membawa supervisor itu 2 kali. Kita yang harus berperan aktif dulu. Kita ajak mereka ke STS terdekat. 2 STS di bulan pertama. Supaya mereka betul-betul tahu bagaimana sih Herbalife ini. Begitu ya. Kemudian, nah ini dia nomor 3, sama seperti tadi membangun base customer yang kuat. Nah teman-teman akan kesulitan membangun sebuah daerah dengan membangun base customer yang kuat kalau teman-teman di awalnya tidak punya customer yang kuat. Ya teman-teman, di tools yang tadi, kalau teman-teman sudah menjalankannya, maka teman-teman akan bisa menduplikasikan ke supervisor. Karena menjadi supervisor kan kita harus beli produk, 40 juta atau tusuk sate, ya intinya kita punya produk dan produk itu harus didistribusikan. Benar ya teman-teman ya. Jadi pertama kali adalah membangun base customer yang kuat. Kemudian yang keempat, punya jadwal kegiatan yang jelas. Misalkan saya punya supervisor saat itu di Blitar namanya Citra. Kemudian saya bilang ke Citra, Citra, aku besok ke sana, aku besok akan ke Blitar 3 hari, tapi dengan syarat kamu harus punya jadwal yang kamu sudah harus punya jadwal siapa-siapa yang kita akan kunjungi, kita akan punya kegiatan apa aja dan kita mengadakan shake party ya. Oke. Nah, jadi Citra di sana sudah punya jadwal. Kita ke Beta, kita ke A, kita ke Bu DC, kita ke Pak DB, begitu ya teman-teman ya. Kemudian dan kemudian ada shake party. Citra mengundang orang dan jadi pada saat saya datang saya sudah tinggal babi bu bebo saja ya, saya tinggal ngomong membantu Citra ya, seperti itu. Jadi di sana kita
jadi kita pergi ke daerah, kita nggak gerambiang teman-teman ya, kita harus ngelakuin apa, kita bingung begitu ya. Jadi harus punya jadwal kegiatan yang jelas. Kalau kita punya jadwal kegiatan yang jelas, otomatis supervisor teman-teman yang di mana, yang di kota baru itu akan merasa kita profesional, dan dia akan percaya sama kita. Ya, Mas Haris Rifa ini berat, maksudnya apa? Ya, berat memang teman-teman. Karena berat itulah kita berhak mendapatkan royalti yang besar kan. Nah, begitu ya. Memang perjuangan di daerah itu sangat susah ya teman-teman ya, sangat berat sekali emang kok. Kemudian yang kelima, keenam, ketujuh, etika. Sangat penting teman-teman, ini saya betul-betul, apalagi membangun daerah. Kalau etika itu nggak dijaga, teman-teman, kalau etika nggak dijaga, itu nanti lama-lama akan kanibal. Maksudnya, distributor satu membanting harga, distributor kedua membanting harga lagi, rebut customer satu, rebut customer yang lain. Itu nanti akan kanibal, bisa jadi bisnis berkembang dengan pesat, tapi jatuhnya juga bisa dengan pesat juga. Ya, jadi etika ini sangat kuat sekali, walaupun agak tertatih-tatih, betul ya, walaupun agak tertatih-tatih untuk kita mengembangkan sistem di suatu daerah, no problem. Yang penting etika. Saya sangat ketat sekali untuk etika di bawah tim saya, teman-teman. Saya sudah bilang ke mereka, saya tekankan dari awal, siapapun yang ada melanggar etika, memberi discounting, merebut customer orang lain, tolong laporkan ke saya sendiri yang akan melaporkan ke corporate. Seperti itu. Jadi tanpa orang lain pun melapor ke corporate, saya sendiri yang akan melaporkan domain saya ke corporate. Kalau mereka sudah tidak bisa diingatkan lagi. Madura, beliau itu memang saya ajak ke sistem, tidak mau. Memang mungkin egonya masih agak tinggi, jadi tidak mau ke sistem, tidak mau hadir, dan memang mau tahu tidak mau tahu gitu ya. Yang penting barangnya cepat laku. Nah, itu beliau menjual kayak apa ya, saya juga nggak tahu kan, saya jarang mengkonsep ke Bangkalan. Ternyata beliau itu mendiscounting harga, dan ternyata ada yang melaporkan corporate. Kemudian dia protes ke saya. Saya bilang, oh no problem, ya memang seperti itu Pak Dokter, mohon maaf, Herbalife memang punya etika, ya karena dokter sudah memang mendiscounting harga, ya itu adalah dokter tetap harus membayar dendanya ke Herbalife. Kemudian beliau bilang, kalau begini saya mundur aja Mbak dari Herbalife. Oh silakan dokter mundur dari Herbalife. Saya begitu teman-teman, saya lebih baik kehilangan orang yang melanggar etika dibandingkan seperti itu, tidak masalah untuk saya. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya, dan saya fokus terhadap, insya Allah hanya satu itu saja sih yang nyeleneh ya, karena memang dia tidak mau masuk ke sistem di Madura itu, tapi insya Allah di Bontang dan di Blitar etikanya sangat kuat. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu tim saya melanggar, tolong kasih tahu saya, tidak perlu teman-teman laporkan, saya sendiri yang akan menegur mereka dan melapor ke corporate, karena saya tahu aibnya masing-masing ya, begitu ya. Oke, kita next. Oke, ini manajemen waktu. Teman-teman juga kalau mau bangun di daerah, teman-teman harus punya manajemen waktu. Yang pertama, punya tanggal event. Ya, punya tanggal event apa saja. Kalau misalkan belum ada sistem di daerah tersebut, teman-teman harus aktif mencari informasi tentang adanya event di harga di kota-kota terdekat. Kemudian punya buku kerja. Nah, ini sesuaikan seperti yang di slide yang awal, teman-teman punya agenda. Nah, kalau teman-teman kita sendiri tidak punya agenda, bagaimana kita bisa menduplikasikan ke domain kita untuk punya agenda? Begitu ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada yang part-time, teman-teman tentukan berapa jam yang diperlukan untuk doing Herbalife. Ya, karena kan teman-teman juga tidak 24 jam bekerja toh, dan tidak 24 jam kuliah. Ya, seperti itu. Pasti punya waktu senggang. Ya, pasti punya waktu senggang untuk melakukan Herbalife. Teman-teman juga harus punya waktu gitu ya. Justru menurut saya kalau orang part-time, teman-teman punya DMO yang terkuat loh, yaitu COI dan referensi. Teman-teman dengan bekerja atau kuliah, teman-teman tidak akan kehabisan COI dan referensi. Ya, itu sangat justru kuat sekali kalau part-time. Kecuali kalau teman-teman memang banyak alasan seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman full-time, justru harus punya schedule yang lebih terperinci, begitu. Kemudian bagi waktu, nah ini dia, teman-teman terutama yang untuk full time,
di Herbalife bagi waktu untuk spiritual life, personal life, dan Herbalife. Maksudnya begini teman-teman, terkadang kita asik bisnis Herbalife, tapi kita lupa dengan Tuhan, kita lupa dengan Allah, ya. Kemudian kita ya seperti itu, kita banyak lalainya. Padahal spiritual life itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan Allah mengizinkan, insya Allah kan rezeki semuanya akan terbuka ya teman-teman ya. Nah tapi terkadang kita kita longgar seperti itu ya. Saya juga mengingatkan ke diri saya sendiri. Kemudian personal life. Nah Herbalife, jangan sampai kita melakukan bisnis Herbalife itu melupakan keluarga seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita tidak punya personal life yang lebih kualitasnya lebih bagus, ya sama aja kan kita bekerja sebagai karyawan yang tidak punya waktu banyak untuk keluarga seperti itu. Kita juga harus punya loh personal life ya, kita jalan-jalan sama ayah, sama ibu, sama pacar gitu ya. Gitu. Teman-teman jadi nggak stres dengan kegiatan teman-teman. Bahkan saat kita melakukan personal life pun misalkan ada kerabat yang belum mendukung kita di Herbalife, kalau kita sedang dalam kondisi jalan-jalan, santai-santai, kita bercerita tentang Herbalife, itu insya Allah akan lebih masuk loh ke mereka. Dan mereka akan melihat, oh luar biasa ya, sejak menjadi Herbalife lebih dekat dengan keluarga. Oh semenjak di Herbalife lebih patuh dengan orang tua. Oh semenjak di Herbalife kuliahnya lebih rajin. Nah itu loh teman-teman yang terkadang kita lupakan. Terkadang kita seringnya, gara-gara Herbalife nih lupa sama keluarga. Oh gara-gara Herbalife nih kuliahnya nggak bagus. Nah jangan itu kan kayak karena manusianya sendiri ya. Cobalah kita ubah, kita buat supaya orang itu kita menarik orang dan orang itu suka dengan Herbalife karena secara personal kita berubah menjadi lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next baru Herbalife ya, go Herbalife gitu. Nah ini dia. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Beta gimana? Kan sering keluar kota nih, ke sana, ke sini. Bagaimana menyeimbangkan antara volume point pribadi dan volume point organisasi? Ya. Nah, yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya punya 4 DMO terkuat saya. 4 DMO terkuat saya yaitu adalah COI, referensi, direct contact, kemudian shake party. Itu DMO terkuat saya, teman-teman. Saya juga lagi belajar online nih, cuman memang belum terlalu fokus, jadi saya belum menempatkan online itu sebagai DMO terkuat saya. Tapi saya tambahkan demo online di DMO saya. Begitu ya, saya menambahkan demo online. Tapi tidak menghilangkan 4 DMO terkuat saya, yaitu COI, referensi, direct contact, sama shake party. Saya lakukan secara fokus, disiplin, dan konsisten. Teman-teman, saya ketat dengan plan 90 hari kerja saya. Karena saya punya target, COI saya harus menghubungi 5 orang baru, referensi saya harus mendapatkan 10 referensi baru, dan direct contact saya harus ngomong ke 10 orang, baik retail maupun rekrut. Ya, jadi saya punya itu. Jadi kalau entah siapapun, dari BBM bisa, dari manapun ya, kita menjalankan demo itu. Misalkan plan 90 hari kerja, saya bisa konsisten di hari ke-15, ternyata di hari ke-16 yang saya punya goal itu COI 5, referensi 10, tapi di direct contact saya hanya melakukan 5. Berarti saya menganggap plan 90 hari kerja saya gagal. Saya harus mengulangi dari awal sampai betul-betul 90 hari kerja itu betul-betul saya menjalankan DMO saya, fokus, disiplin, dan konsisten. Karena yang paling susah adalah konsistennya itu, teman-teman. Insya Allah, teman-teman, kalau menjalankan 4 DMO ini, 4 DMO teman-teman yang secara konsisten, insya Allah, teman-teman, di 90 hari kerja pasti naik level. Nggak mungkin enggak. Yang tidak membuat naik level adalah kita tidak menjalankan DMO-nya secara disiplin dan konsisten. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian yang kedua, volume point yang kuat, itu bisa membuat royalti kita juga kuat, teman-teman, ya. Karena apa? Karena otomatis kalau kita mempunyai volume point pribadi yang kuat, kita secara base customer kuat, dan kita pasti juga kita melakukan rekrutmen. Nah, kalau kita punya banyak rekrutmen, insya Allah banyak supervisor yang terbentuk, royalti juga pasti akan bertambah besar. Ya, kemudian berhubungan dengan nomor 3, membangun volume point pribadi itu
sama dengan membangun volume point organisasi, ya. Nah, kata Amalina Peter, Prestim Genha Malaysia, tidak ada cara lain yang mampu membawa kita lebih cepat ke presiden tim selain frontlining, teman-teman. Ya, karena kita tidak bisa menjagakan kepada satu supervisor, kita jaga-jaga, ayo presiden tim, begitu ya teman-teman. Kita tidak bisa menjagakan ke satu orang, ya, karena mereka juga akan bisa stres. Tapi kalau kita punya banyak frontline, kita punya banyak supervisor, terutama di lain di royalty, kita bisa akan lebih enak untuk mencapai ke presiden tim. Kalau yang satu lagi down, masih ada yang satu lagi yang bersemangat, seperti itu. Bahkan kalau dengan baiknya supervisor, kita bisa saling mengedifikasi supervisor satu dengan supervisor yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini, bekerja dengan orang yang tepat. Ada tipe hijau, tipe kuning, dan tipe merah. Tipe hijau itu adalah maksudnya teman-teman, dia menduplikasi kita suruh SCS, dia mau SCS, kita ajak dia ke shift party, dia mau shift party. Dia benar-benar bisa mengikuti disiplin kita, ya. Kalau ada orang seperti itu, berikan 80% waktu energi untuk membantu mereka. Insya Allah teman-teman, dari situ kita bisa punya diamond, ya. Kemudian ada tipe kuning. Tipe kuning itu misalkan diajak STS, oh ya nanti ya, masih ada iya aku mau tapi masih ada tapinya. Kalau ada orang yang distributor kita yang masih ada menggunakan tapi, kemudian aku mau tapi masalahnya, nah itu adalah tipe-tipe kuning, ya. Banyak alasan, kita tidak perlu banyak menghabiskan waktu dengan mereka, cukup 20% waktu dan energi saja teman-teman, dan tapi kita tetap memberi perhatian kepada mereka, memfollow up, ya, kemudian memberi informasi-informasi sampai saatnya mereka menjadi ke tipe hijau. Nah, kalau tipe merah, nah ini contohnya, misalkan kita udah punya distributor gitu ya, kemudian tiba-tiba kita telepon nggak bisa, ya istilahnya mereka sama sekali tidak menggubris kita, ya sudah, replacement, kita ganti dengan orang lain, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu bersedih, ya, karena memang ada seleksi alam di sana. Jadi orang-orang ini kita harus tahu teman-teman ya, dengan teman-teman punya tahu seperti ini, teman-teman tahu bagaimana secara personal bagaimana sih supervisor punya saya ini karakternya seperti apa, saya harus apa dengan beliau, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya bantu. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah saya di sini sampai 2 tahun ini, saya 2 tahun di Herbalife, saya sudah ada 6 line, dan insya Allah di 6 line itu saya kenal dengan supervisornya semuanya, dan saya tahu kondisi mereka. Jadi saya tahu yang mana yang lagi bersemangat, yang mana yang lagi down, yang mana lagi galau, ya seperti itu saya tahu kondisi mereka. Jadi dengan begitu kita bisa lebih tepat membantu mereka, ya, kita lebih tepat masuk ke mereka bagaimana supaya mereka bisa bersemangat lagi di Herbalife, ya. Begitu ya teman-teman. Dan memang Herbalife kan adalah business relation ya teman-teman ya. Percuma kita punya supervisor banyak, tapi kita tidak bisa membangun relation yang baik. Wah, itu tidak bisa. Karena untuk teman-teman bisa naik level juga, teman-teman harus punya relation yang baik dengan organisasi. Kalau organisasi itu tidak merasakan relation yang baik, mereka tidak akan respect dengan kita sebagai sponsor. Kalau mereka tidak respect dengan kita sebagai sponsor, keloyalitasan bekerja tidak akan tumbuh, ya, dan royalti juga otomatis tidak akan tumbuh. Itu sangat penting sekali, ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya mencari uang royalti, tidak, tapi relation. Kita harus membangun hubungan yang baik. Kemudian, nah ini dia, KISS, keep it simple, stupid. Nah ini saya dapat dari pacar saya, namanya Mas Erwin. KISS ya, itu artinya keep it simple stupid teman-teman. Kok ada stupidnya? Iya, kita kita tidak perlu jadi orang pintar. Kalau orang pintar kan banyak mikir ya teman-teman. Kita berlaku bodoh aja, kita ya masa bodoh. Orang mau mencela kita masa bodoh. Kemudian ada orang yang tidak percaya, ya masa bodoh, begitu ya. Jadi kita melakukannya dengan fun. Jadi kita melakukannya secara sederhana dan masa bodoh dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu.
Kenapa? Jadi kita tidak ya katanya oh ya sebentar ya. Kita tidak perlu jadi pintar untuk belajar Herbalife, tapi cukup ingin belajar aja supaya. Nah, itu teman-teman, sorry ya, ada suaranya Mas Erin. Jadi sepertinya, jadi kita tidak usah pintar-pintar untuk belajar Herbalife, kita cukup mendengarkan dan melakukan kerjanya, gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman, saya menceritakan tentang saya bagaimana di Herbalife. Ini adalah sebelum saya di Herbalife, saya sangat sangat kutu buku sekali. Kemudian dan ini yang saya lakukan, saya dari teknologi pangan UGM, saya meneliti banyak makanan, mengembangkan banyak produk makanan ya teman-teman, dan saya sering ikut lomba bisnis, dan alhamdulillah bisnis saya yang saya pilih adalah bisnis Herbalife ya. Jadi karena Herbalife itu bisnisnya sangat simpel, kita tidak perlu karyawan, nggak perlu harus bayar listrik dan sebagainya ya, sangat menyenangkan sekali. Dan luar biasa teman-teman, sangat susah membuat produk yang enak dan sehat, itu sangat amat susah ya. Dan Herbalife itu adalah pangan fungsional. Kemudian nah ini adalah why Herbalife saya. Saya dulunya alhamdulillah pada saat kuliah saya juga mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama Indonesia, jadi saya tidak bayar sepeser pun di kuliah. Alhamdulillah. Kemudian setelah kuliah pun saya mendapatkan saya mengikuti tes untuk beasiswa S2 ke Jerman. Saya pun alhamdulillah juga mendapatkannya. Ini adalah mantan calon kampus saya ya teman-teman ya di Jerman. Tapi seperti yang saya bilang tadi, luar biasa, Allah mempertemukan saya dengan Herbalife. Allah mempertemukan saya dengan Herbalife, dan alhamdulillah inilah yang membuat kehidupan saya berubah. Teman-teman, secara finansial keluarga saya termasuk dari keluarga yang mampu, dan saya sangat nyaman sekali dengan kehidupan saya. Apapun yang saya mau, insya Allah bisa saya dapatkan, dan saya berada di zona nyaman teman-teman. Dan sebenarnya orang-orang seperti saya inilah yang banyak tantangannya. Karena apa? Karena saya dihadapkan oleh pilihan yang sangat banyak. Saya mungkin ada beberapa teman-teman yang hidupnya enak ya teman-teman ya, tidak ada pilihan, punya banyak pilihan untuk kita bisa ke depannya. Itulah saya, dan inilah, dan teman-teman kalau teman-teman mau laju, mau kenceng di Herbalife nih, teman-teman itu harus put your dogs behind you. Jadi maksudnya teman-teman tempatkan anjing di belakang teman-teman. Jadi seperti ini, kita mau ke goal A, kalau kita mau masuk ke pintu A, bayangkan ada dua orang yang sama-sama menuju ke pintu A. Yang satu dia berjalan seperti biasa, yang kedua dia ada anjing di belakangnya. Otomatis yang kedua ini akan berlari lebih cepat ke pintu A karena dikejar sama anjing. Betul ya teman-teman ya. Nah di sini saya menempatkan, saya menaruh anjing di belakang saya dengan saya meng-cancel S2 saya ke Jerman untuk fokus di Herbalife. Untuk fokus di Herbalife teman-teman. Dan itu bukan pilihan yang mudah menurut saya, dan begitupun juga dengan orang tua saya teman-teman ya, itu sangat. Dan di Herbalife bukan uang memang buat saya yang pertama, tapi adalah perubahan attitude teman-teman. Saya merasakan banyak sekali perubahan. Thank you so much Herbalife yang membuat saya sangat begitu berubah, bisa bersosialisasi, yaitu sangat luar biasa teman-teman ya. Alhamdulillah saya tidak menyesal sama sekali meng-cancel S2 saya ke Jerman. Kemudian ini saya gemuk teman-teman, saya dulunya gemuk, udah sakit, study oriented, gengsi sangat tinggi, idealisme tinggi. Saya tidak mau saya mau menang sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berdebat pasti saya yang menang gitu. Kuper, kutu buku, dan susah bergaul. Saya sangat susah. Saya kerjaannya dulu selalu di perpustakaan teman-teman. Perpustakaan adalah tempat yang sangat menyenangkan buat saya dulu begitu ya teman-teman ya. Tapi luar biasa, itulah saya dulu ya teman-teman. Jadi benar-benar susah bergaul, senyum pun susah. Alhamdulillah setelah di Herbalife, tara ini dia luar biasa. Kita bisa back ya teman-teman, bisa lihat saya itu yang di atas, yang pojok paling kiri pakai kacamata, gemuk pokoknya.
Kemudian yang di foto bawah yang teman-teman yang pakai kebaya itu teman-teman saya yang wisuda, karena saya lulus duluan ya teman-teman. Saya lulus alhamdulillah tercepat di seangkatan saya. Kemudian ini dia setelah di Herbalife, alhamdulillah berat badan ideal, alhamdulillah lebih sehat, saya bisa lebih bersemangat dan badan juga tidak mudah drop, saya lebih positif, saya bisa lebih menghargai orang lain, kemudian saya semakin bersemangat, saya lebih percaya diri, lebih mudah senyum, lebih mudah bergaul, ya lebih menghargai orang lain, kemudian punya duit juga teman-teman ya. Dulu loh teman-teman, saya asisten dosen, keren ya teman-teman ya, asisten dosen gitu loh. Tapi gajinya 300.000 doang loh. 300.000 doang loh teman-teman, asisten dosen, gila ya. Harus bantuin dosen, wah kerjanya berat sekali, tapi saya senang dulu ya, bangga sekali. Nah dan sekarang alhamdulillah tidak peduli gengsi ya, lebih cantik ya teman-teman ya. pede. Oke, kita next. Nah kemudian ini dia, thanks to my lovely ayah dan ibu yang sudah mendukung saya di Herbalife. Alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur punya orang tua seperti beliau. Karena saya yakin tidak semua orang tua, mungkin di sini ada yang punya anak, kalau anaknya dapat beasiswa S2 ke Jerman, tiba-tiba anaknya pending untuk fokus katanya di bisnis yang baru dia geluti teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman ya? Ini saya betul-betul terima kasih sama ayah sama ibu. Alhamdulillah beliau sangat mendukung saya di Herbalife. Dulunya kami banyak dicemooh orang. Wah katanya anaknya mau ke Jerman kok pulang-pulang ke Bontang jual susu pelangsing. Wah luar biasa teman-teman. Itu sempat membuat ayah ibu saya itu sangat down, sangat sakit hati. Dan itu membuat saya itu punya why lebih teman-teman. Saya harus cepat sukses di Herbalife. Karena kalau enggak, ayah dan ibu saya akan lama pedihnya ya, karena akibat omongan orang yang tidak enak. Seperti itu saya biarkan saja mereka ngomong apapun yang mereka mau, karena mereka yang butuhkan adalah bukti. Dan insya Allah, dan itulah yang membuat saya lebih bersemangat di Herbalife. Terima kasih untuk ayah dan ibu. Terima kasih juga untuk mentor saya, Mas Suryadi Timur. Ya luar biasa beliau yang membuat saya orang yang seperti ini menjadi orang yang lebih rendah hati, dan luar biasa Mas Suryadi Timur mengubah attitude saya, dan tes tim Joglo Semar yang selalu mendukung saya dan percaya kalau beta bisa. Mereka sangat percaya bahwa beta bisa membangun dan membantu orang lebih banyak. Terima kasih, dan saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mentor saya. Ini adalah inspirasi saya teman-teman, Derek and Joan. Pada saat saya lagi down, pada saat itu saya jadi supervisor. Di bulan pertama, bulan kedua saya wall team, dan di bulan kelima saya langsung get team. Itu adalah, saya tidak tahu, itu ternyata adalah prestasi yang kata mentor saya luar biasa. Tapi setelah, jadi bisnis saya itu seperti jet coaster teman-teman, roller coaster. Naik sangat cepat, tapi turunnya sangat cepat juga, bahkan sampai di bukan nol lagi, tapi kondisi minus. Dan saya saat itu sempat ayah saya sampai bilang, beta PNS saja. Saya bilang, ayah saya nggak mau PNS, saya tetap di Herbalife. Tolong berikan saya waktu untuk membuktikan ke semuanya saya bisa. Karena kalau saya PNS, saya kalah terhadap omongan orang-orang di luar. Saya nggak mau membuat mereka senang dengan pikiran negatif mereka. Saya harus buktikan, saya nggak mau, saya cinta dengan Herbalife. Saya tidak mau ada orang yang merendahkan Herbalife, karena Herbalife itu adalah yang sudah membuat saya sehat dan insya Allah membantu orang lebih hidup lebih banyak. Dan alhamdulillah saat di Korea, Derek and Joan menguatkan saya teman-teman, luar biasa. Pada saat itu saya lagi down dan banyak komplain yang datang ke saya, tapi saat itu Joan bilang bahwa saya adalah penting. Seperti yang kemarin di Spectacular itu saya sangat ingat sekali, dan dari situ saya merasa penting. Saya akhirnya kembali ke Bontang dan membangun kota-kota baru, dan begitu juga dengan Derek.
alhamdulillah pada saat kemarin saya mengejar kualifikasi membawa lebih dari 10 first line datang ke spektakuler untuk saya bisa berfoto bersama Derek and Joan. Alhamdulillah. Itu ya. Ya ini teman-teman, saya mengerjakan bersama tim saya. Tim saya 85% itu adalah Gen H, terutama yang di Blitar. Teman-teman ya, di Blitar all-nya 100% adalah Gen H. Mereka sekarang Blitar juga sudah ada sistem, ada HOM, ada STS, dan sudah berjalan hampir 8 bulan ini. Alhamdulillah kita mengerjakannya semuanya dengan kita fun, kita joget-joget, kita bagi flyer, kita karaokean bareng-bareng seperti itu ya teman-teman. Kita have fun ya, gitu. Nah ini dia alhamdulillah berkat 2 tahun bekerja, saya bisa membeli ruko di Bontang senilai 1 miliar teman-teman. Alhamdulillah sekali ini asetnya sudah atas nama saya pribadi. Alhamdulillah di bawahnya itu adalah NC, di atasnya itu adalah ruang meeting. Ya alhamdulillah saya betul-betul bisa membuktikan ya teman-teman, tidak perlu kita memikirkan omongan orang karena mereka hanya membutuhkan bukti saja. Buktinya mereka yang suka mengomentari saya, yang suka cuap-cuap, kondisi mereka yang dulu sama kondisi mereka yang sekarang masih sama saja. Jadi kita cukup pasang kacamata kuda, tutup telinga dan kita bekerja secara fokus ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan di Bontang ini adalah center kami, semua kegiatan berbasis di sana, WLC juga di sana, kemudian HOM juga di sana, di atas ya teman-teman HOM-nya. Alhamdulillah semua kegiatan semuanya berbasis di sini. Dan banyak sekali orang-orang yang terbantu dari sini teman-teman, alhamdulillah. Kemudian ini dia alhamdulillah selama 26 di Herbalife, saya berasal dari Joglo Semar. Saya membangun bisnis saya di Bontang dan di Blitar dan di beberapa kota dengan kiblatnya Joglo Semar gitu ya teman-teman ya. Saya komitmen di Joglo Semar, kemudian ada 12 world team, ada 2 new AWT, 2 new GET, alhamdulillah 7 ID qualifier world team, 4 ID. Jadi teman-teman bisa di sana saya membuat tim saya yang namanya Dream Team karena kita punya karena saya dan tim saya punya impian yang sangat besar. Insya Allah teman-teman juga pasti punya impian yang sangat besar ya teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Kalau katanya mentor saya, teamwork makes your dream work, gitu ya teman-teman. Kerjasama membuat mimpi kita terwujud teman-teman. Alhamdulillah di bulan Desember saya dan 2 first line saya, Citra yang sebelah kiri, Citra dan Mas Riza itu adalah Gen H di Blitar, dan Mbak Fitri, Mas Pardi itu adalah Gen H, Mbak Fitri Gen H, Mas Pardi sudah gak Gen H lagi. Saat itu di Bontang teman-teman, kami sama-sama memulai bulan pertama kualifikasi. Mas Riza Citra kualifikasi First Man Get Team, Mbak Fitri juga, dan saya masuk kualifikasi First Man Millionaire Team. Alhamdulillah luar biasa sekali senangnya teman-teman ya. Kalau kita naik bareng-bareng, kita naik bareng-bareng dan di bawah juga bareng. Jadi gelombangnya itu sama-sama. Saya sangat bangga sekali. Citra dan Mas Riza. Citra itu adalah teman SMA saya. Teman-teman, dia adalah orang yang paling tahu keadaan saya. Saya dulunya gembrot, kacamataan, kutu buku, tidak bergaul dan sebagainya. Citra sangat tahu sekali. Saya sangat pendiam ya. Dan Citra sangat tahu perbedaan saya setelah saya masuk di Herbalife. Alhamdulillah, ini Mbak Fitri, yang di sebelah kanannya Mbak Fitri adalah mantan karyawan, dulunya adalah karyawan dari ayah saya, teman-teman. Ayah saya punya usaha toko baju, Mbak Fitri adalah karyawannya. Nah, pertanyaannya coba, kalau saya tidak di Herbalife, mungkin keadaannya Mbak Fitri dulu sama sekarang masih sama, teman-teman. Tapi sekarang beliau jauh lebih luar biasa. Dulunya sama sekali nggak bisa ngomong, tapi sekarang kalau orang bertemu dengan beliau, orang-orang mengira beliau adalah perawat. Luar biasa ya teman-teman ya, dan beliau sangat senang sekali dan sangat bangga di Herbalife. Dan teman-teman harus tahu, Citra dan Mbak Fitri sekarang ini semuanya dalam posisi hamil, jadi mereka berjuang kualifikasi GET Team, mereka bolak-balik ke kota satu, ke kota yang lainnya dengan dalam kondisi yang hamil, teman-teman. Jadi tidak ada excuse buat mereka untuk meraih impian mereka. Itu saya sangat bangga sekali, dan insya Allah
kita akan mewujudkan impian bersama-sama. Saya fokus untuk saya tidak fokus terhadap diri saya fokus membantu downline saya untuk naik level, saya bantu untuk membantu mereka semuanya cepat naik level, dan saya fokus membantu sponsor saya, Mas Suryadi Timur, untuk segera menjadi presiden tim. Insya Allah kalau saya fokus terhadap downline saya dan saya fokus membantu dengan ikhlas sponsor saya pun pasti akan naik ke presiden tim juga. Saya yakin itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman mungkin Mas Awi nih kalau mau Citra Riza ini sangat bagus sekali buku keuangan dan manajemen waktu. Kalau teman-teman mau belajarlah dari Riza dan Citra. Beliau sangat bagus sekali manajemen waktunya dan manajemen keuangannya. Dan mereka membawahi teman-teman Gen H yang memang manajemen keuangan itu kurang bagus ya. Teman-teman bisa belajar nih, boleh nih bisa dijadiin speaker nanti ya di selanjutnya ya. Oke, kemudian alhamdulillah tidak masalah, saya tidak jadi kuliah di Jerman, tapi di Herbalife saya bisa ke Malaysia, ke Singapura, Thailand, Korea, Hong Kong, Macau, Jepang, dan nextnya insya Allah alhamdulillah impian saya terwujud teman-teman. Di Facebook saya pada saat itu di bulan September saya menulis impian saya di tahun 2013 saya harus naik ke Millionaire Team, saya harus berangkat ke Paris, dan saya insya Allah sudah merit begitu ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya terwujud di bulan Maret 2013. Wow, alhamdulillah, thank you Allah. Insya Allah ya ini bisa ke Paris, ke Jerman, ke Belgium, Holland, Swiss, Italia, dan insya Allah saya akan kejar Gold Coast. Wow, semuanya harus kejar Gold Coast ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini mungkin spesial. Ini mungkin spesial, jadi ini biar ini ya calon saya ya, Mas Erwin Hartantio, The Next Millionaire Team juga mungkin bisa memberikan sedikit ini untuk wedding day-nya kita ya. Gitu. Oke, halo semuanya, selamat pagi, luar biasa. Gimana tradingnya luar biasa ya? Oke, saya cuma melanjutkan saja. Perkenalkan, saya Erwin, saya usia 26 tahun, saya makan produknya, saya turun 13 kilo dalam waktu 2 bulan. Saya punya masalah mah, migrain, mimisan, hilang entah kemana, luar biasa ya. Oke, saya sendiri mengenal Beta waktu itu ada di salah satu training di Surabaya, dan waktu itu salah satu pembicaranya adalah Mbak Beta Nur. Nah dari situlah ternyata ternyata Mbak Beta luar biasa gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk berkenalan sama Mbak Beta dan akhirnya jadi pacar saya, luar biasa ya. Jadi teman-teman di Herbalife terutama yang masih single ya, jadi jangan masalah kalau misalkan teman-teman mengerjakan Herbalife, teman-teman juga bisa dapat jodoh di Herbalife. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman di Herbalife bisa dapat uang, bisa dapat jodoh juga. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi teman-teman yang masih single, sekali lagi ya, jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman merasa bahwa Herbalife itu menutup pintu jodoh. Waduh, ya alhamdulillah, insya Allah bulan ini ya, hari Minggu besok gitu ya. Jadi hari Minggu besok tanggal 10 Maret kami mengumumkan secara online bahwa kami akan melaksanakan pernikahan kami. Wah, luar biasa ya, dan semuanya uangnya dari Herbalife. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, Herbalife sudah menyiapkan semuanya, mulai dari berat badan yang ideal, kesehatan yang luar biasa, income yang luar biasa, dan teman-teman juga bisa akan dibayar mahal ketika teman-teman bekerja dengan luar biasa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, Herbalife sudah menyiapkan semuanya. Satu-satunya perusahaan dunia yang luar biasa, bisa memberikan hal yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, dan semuanya. Ya alhamdulillah, nggak akan pernah kami bayangkan kami bisa merayakan pernikahan kami di hotel bintang 4 yang luar biasa. Dengan tuh lihat teman-teman bisa lihat di gambar ya, itu adalah hotel tempat di mana kami akan melaksanakan pernikahan ya. Tepatnya di daerah-daerah pegunungan begitu deh. Pokoknya teman-teman yang di Jawa Timur pasti pernah melihat hotel ini. Ya inilah hotel yang luar biasa, dan ya begitulah ternyata kami sebenarnya hari ini harus ke tempat itu, tapi karena Mas Awi meminta Mbak Beta untuk sharing, jadi teman-teman kami menunda keberangkatan kami untuk mempersiapkan pernikahan, tapi no problem, itulah Herbalife, kami bisa melangsungkan pernikahan kami di hari Minggu. Kami mohon doa restu buat teman-teman semuanya, dan ya cukup sekian itu aja kami kembalikan ke Beta. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Luar biasa ya calon saya kan. Alhamdulillah bisa ketemu di Herbalife. Ya sangat luar biasa sekali.
Ya, begitu ya teman-teman ya. Saya sangat senang sekali dengan Herbalife. Terima kasih ya teman-teman ucapannya. Mohon doanya. Mohon doanya untuk kami dan supaya insya Allah, karena katanya kan kalau menikah risinya lebih lancar ya. Mudah-mudahan kami tahun ini pun bisa menjadi presiden tim. Oke, terus selanjutnya ini dia teman-teman cek saya. Alhamdulillah bisa teman-teman lihat di situ. Luar biasa teman-teman, saya dulu nggak percaya loh ada income 70 juta, 80 juta dan sekian. Sampai pada akhirnya cek itu masuk ke rekening saya dan betul-betul loh ada uangnya. Wow, luar biasa ya. Dan teman-teman kalau teman-teman single nih, belum berkeluarga, income seperti ini mau dibuat apa ya? Wah, pasti bisa banyak macamnya kan, mau dibawa kemana-mana. Alhamdulillah teman-teman, di bulan Januari, Februari, Maretnya belum kelihatan ya. Alhamdulillah kalau di total transferan dari Herbalife itu sekitar 77 juta. Nah, saya profit retail dan wholesale secara cash pada bulan Februari itu sekitar 9,5 juta. Jadi ya sekitar 87 juta rupiah di bulan Februari. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Oh iya, bayar pajak Mas Ali. Tenang-tenang. Luar biasa ya, masih kecil sudah bisa bayar pajak teman-teman. Ya, 24 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan hal yang sangat luar biasa. Oke. Ya betul Mbak Dia, saya tidak lupa dengan sedekah, tenang saja. Ya Alhamdulillah di Herbalife kita bisa bersedekah 3-5%. Insya Allah kalau saya nanti presiden tim, saya bisa menyedekahkan 10% dari royalti dan bonus saya. Ya, ini dia teman-teman. Carilah inspirasi dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Even itu adalah distributor baru, teman-teman. Ya, karena dari distributor baru kita punya cerita yang baru. Dari customer Anda pun itu teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Dan orang-orang yang menurut Anda juga, ini Mas Erwin bilang gitu ya. Tapi teman-teman jangan sekali-sekali membandingkan diri teman-teman dengan diri orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena setiap Anda adalah unik teman-teman ya. Kita teman-teman punya keunikan tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, itu akan membuat kita minder. Sebaliknya, kalau kita membandingkan dengan orang yang tidak lebih baik dari kita, itu akan membuat kita sombong. Betul ya teman-teman? Jadi, carilah inspirasi dari manapun, seperti yang saya bilang tadi, tapi jangan bandingkan diri kita dengan siapapun teman-teman. Ya, karena kita adalah unik dan setiap orang, setiap teman-teman, setiap distributor di Herbalife, saya yakin punya stepnya sendiri-sendiri. Di Herbalife kita nggak cepet-cepetan ya teman-teman, tapi kita memang berjalan bersama-sama untuk semuanya kita menujunya ke presiden tim. Ya teman-teman ya, kita semua adalah unik, kita harus bangga dengan diri kita. Ya, kita membuat sejarah sendiri di Herbalife. Setiap distributor punya sejarahnya sendiri-sendiri dan insya Allah cerita kita insya Allah akan suatu saat nanti akan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Ya. Oke, nextnya materi saya tinggal sedikit. Ini kata Mark Hughes, tidak penting di mana dan kondisi kita saat ini, yang terpenting adalah di mana dan bagaimana kondisi kita di masa mendatang. Reach high our dream, teman-teman. Teman-teman harus punya mimpi, harus punya buku impian yang mengingatkan kita bahwa kita punya impian-impian yang belum terwujud dan kita harus mewujudkannya. Kalau teman-teman tidak cukup mempunyai impian, pinjamlah impian orang lain, pinjamlah impian orang tua teman-teman, pinjamlah impian downline Anda, pinjamlah impian saudara Anda, dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, ya teman-teman. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di Extravaganza, teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Mohon maaf juga kalau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Ya, mohon maaf saya banyak salahnya. Saya masih banyak belajar. Dan insya Allah doakan saya juga tahun ini saya memang fokus untuk bisa menjadi presiden tim
dan membantu sponsor saya menjadi eksekutif presiden tim di Indonesia. Ya, saya kembalikan ke Mas Alwi Wicaksono. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Allah. Thank you Herbalife.